Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri atas nama Devi Trianjani. Selanjutnya ada Siti Nurhasana, Astrid Sawedi, Akmal Putra Tamsir, Arya Standine SL, dan Alfiani N. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai kelompok sosial dan hubungan antar kelompok. Nah, ada 10 poin yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama ada rasisme, yang kedua klarifikasi kelompok, yang ketiga dimensi sikap, yang keempat ras, yang kelima kelompok etnik, yang keenam seksisme, yang ketujuh ageisme, yang kedelapan rasualisme, yang kesembilan pola hubungan antar kelompok, dan yang terakhir ada kelompok formal dan informal. Baik, untuk materi pertama mengenai rasisme akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana secara umum rasisme dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat karena identitas ras. Nah, tindakan rasisme ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Adanya perilaku rasisme bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Rasisme ini terjadi karena pikiran dan perasaan dari dalam diri kita sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan juga muncul karena tindakan rasis dari individu atau kelompok, baik dari segi lingkungan dan pemerintahan. Nah, sekarang kita membahas klasifikasi kelompok. Kelompok dibagi menjadi beberapa klasifikasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan atas cara terbentuknya, seperti kelompok semu dan kelompok nyata. Yang kedua, berdasarkan kualitas hubungan antara anggotanya, seperti kelompok primer atau hubungan cenderung informal, dan kelompok sekunder atau hubungan cenderung formal. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan ikatan antara anggotanya, seperti pengayuban dan patambayan. Yang keempat, berdasarkan pencapaian tujuannya, seperti kelompok formal atau mempunyai aturan sendiri dan kelompok informal atau memiliki tujuan bersama namun tidak resmi. Selanjutnya adalah dimensi sikap. Dalam hubungan antar kelompok, dimensi sikap sering muncul dalam prasangka dan stereotip. Prasangka dalam kaitannya dengan hubungan antar kelompok merupakan sikap bermusuhan yang ditunjukkan pada suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti pandangan terhadap orang Batak, memiliki watak dan sikap yang keras. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ras. Ras merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah sistem pengelompokan yang dipakai untuk membuat klasifikasi manusia ke dalam sebuah populasi atau kelompok yang besar dan memiliki perbedaan dalam ciri tampilan fisik yang bisa diamati berdasarkan asal-usulnya. Dari mana pewarisan yang dalam makna suku, dan yang lainnya. Ras juga secara umum bisa diartikan sebagai pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri biologis dan tidak selalu berdasarkan ciri-ciri sosial yang sudah dikonstruksi secara struktural. Selanjutnya yaitu kelompok etnik. Kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu gugusan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kecocokan, kecerdikan budi, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Sistem sosial penggolongan didasarkan pada sistem kepercayaan yang sudah diyakini, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di masyarakat, pemahaman akan keberagaman budaya, penguatan adat istiadat yang dikonstruksikan,
penegasan norma-norma, penggunaan bahasa, penjelasan latar belakang secara manusia, wilayah geografis, dan juga hubungan kekerabatan yang tidak terpisahkan. Nah baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ageisme. Apakah kalian pernah mendengar kalimat belum cukup umur? Nah, kalimat tersebut adalah salah satu contoh ageisme. Ageisme adalah prasangka dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan usia. Nah, diskriminasi seperti ini hampir mirip dengan rasisme dan juga seksisme. Ageisme dapat terjadi di mana saja, terutama di tempat kerja. Biasanya bentuk ageisme di tempat kerja ini adalah menganggap usia terlalu tua sudah tidak produktif lagi. Nah, kemudian ada 3 komponen ageisme menurut Butler. Komponen tersebut dapat berupa prasangka terhadap lansia, kemudian ada praktik diskriminasi terhadap orang lansia, kemudian serta stereotip lansia yang dilakukan oleh lembaga dan kebijakan secara terus-menerus. Nah, walaupun hanya disebutkan lansia, bukan berarti anak muda tidak bisa menjadi korban diskriminasi. Anak muda sering diidentikan dengan sosok yang naif, harus dibimbing dan tidak berpengalaman. Nah, hal ini bisa berdampak pada buah pemikiran anak muda yang dipandang sebelah mata. Kemudian bentuk nyata dari ageisme ini seperti misalnya di lingkungan, salah satu contoh yang paling umum dari ageisme terjadi dalam proses perekrutan pekerjaan. Nah, banyak perusahaan cenderung mencari karyawan yang lebih muda dengan alasan bahwa mereka lebih energik, lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, atau memiliki potensi lebih besar untuk berkembang. Nah, hal ini menyebabkan pelamar pekerjaan yang lebih tua seringkali diabaikan, meskipun memiliki pengalaman dan kualifikasi yang lebih baik. Pengalaman ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga merugikan perusahaan yang kehilangan peluang untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berharga yang dimiliki oleh individu yang lebih tua. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahan dari ageisme ini? Yang pertama yaitu berani berbicara. Untuk kalian yang melihat atau justru mengalami situasi ageisme ini, kalian harus mulai sekarang bersuara dan juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap kondisi tersebut. Kemudian yang kedua, aktif dan mengikuti tren kekinian. Nah, orang-orang yang tetap aktif secara fisik dan mental dianggap mampu melawan ageisme dengan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, yaitu tetap berpikir positif. Ini merupakan cara tergampang untuk mencegah kecemasan psikis bagi kaum muda dan kaum tua. Fokuslah kepada perkembangan diri sendiri dan juga karya yang bisa kamu ciptakan. Yang keempat, menjaga kesehatan. Nah, ini yang paling penting untuk kita mulai menjaga kesehatan dari sekarang agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Mulai terapkan hidup sehat dan dari sekarang. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu berteman antar generasi. Contohnya adalah junior yang sering kumpul atau nongkrong dengan seniornya. Nah, di sini bertujuan ialah untuk menemukan hal-hal baru dan pengalaman untuk si junior ini ataupun sebaliknya. Ya, seperti simbiosis mutualisme. Nah, mulai sekarang teman-teman, kita harus menjadi generasi yang tidak memandang seseorang berdasarkan usianya. Nah, pada awal video tadi menjelaskan jika rasisme didasarkan pada keyakinan sebuah ras jauh lebih unggul ketimbang ras lainnya. Nah, di sini seksisme sendiri merupakan prasangka dan anggapan kalau salah satu jenis kelamin atau gender lebih superior atau lebih baik dari jenis kelamin dan gender lainnya. Nah, seksisme bisa ada dalam diri laki-laki ataupun perempuan. Tetapi yang sering menjadi korban ialah kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya seperti anggapan yang sudah dibahas tadi, laki-laki lebih bisa menjadi seorang pemimpin, sementara perempuan dianggap kurang kompeten. Nah, laki-laki harus berperan sebagai kepala keluarga yang memberikan nafkah, sementara perempuan tidak usah bekerja dan lebih baik mengurus rumah tangga saja. Nah, di sini terdapat dua kategori seksisme. Yang pertama ada hostile sexism dan yang kedua ada benevolent sexism. Hostile sexism sendiri merupakan keyakinan dan perilaku yang secara terbuka memusuhi sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nah, salah satu contohnya ialah misogyny.
atau kebencian terhadap wanita. Orang-orang yang berpendapat misogini biasanya memandang perempuan memiliki sikap manipulatif, pendusta, dan juga menggunakan rayuan untuk mengendalikan pria. Nah, orang-orang yang melanggengkan praktik hostile sexism ini ingin mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan dan jenis kelamin terpinggirkan lainnya. Orang-orang yang mendukung seksisme lebih cenderung menyatakan korban atau menyalahkan korban dalam kasus pemerkosaan, bukan menyalahkan pelakunya. Nah, kemudian yang kedua ada benevolent sexism. Benevolent sexism sendiri lebih bersifat subtil atau tidak kentara dan kesannya positif, tapi sebenarnya juga berbahaya. Di mana yang kita ketahui bahwa sexism ini sendiri memiliki sifat yang cenderung manipulatif, karena di mana seakan-akan laki-laki tugasnya memang untuk melindungi perempuan, seperti misalnya seorang laki-laki yang datang gentleman bermaksud melindungi si perempuan ini. Nah, tetapi di sini bermaksud atau bertujuan sebagai memposisikan si laki-laki ini di atas si perempuan. Nah, itulah sedikit penjelasan terkait seksisme. Realisme. Realisme merupakan sesuatu yang rasional, netral secara moral, dan menjadi bagian tak terhindarkan dalam masyarakat. Mengingat adanya sejarah perbudakan, diskriminasi, ataupun status sosial. Dalam hal ini, misalnya pada hubungan orang berkulit hitam dan putih. Hubungan antara kelompok adalah hubungan sosial yang dijalin antar dua orang atau lebih kelompok masyarakat yang terbentuk melalui jalinan sosial yang telah dilakukan sebelumnya, seperti perilaku, sikap, dan gerakan sosial. Contohnya, interaksi antara kelompok di masyarakat, diantaranya kerjasama antara TNI dan Polri dalam mengatasi suatu kejahatan. Yang kedua, rapat DPR bersama MPR untuk memutuskan suatu kebijakan. Dan yang ketiga, para petani dan para mahasiswa berdiskusi tentang cara pengembangan pertanian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan sebuah kelompok yang memiliki struktur dan norma yang tertulis. Terdapat hubungan yang berpola antar anggota di dalam kelompok tersebut. Kelompok formal dibentuk oleh organisasi yang membutuhkan kelompok baru untuk menjalankan suatu pekerjaan agar tercapainya tujuan organisasi. Contoh kelompok formal yaitu yang pertama pegawai rumah sakit, yang kedua guru, yang ketiga murid atau siswa, yang keempat perusahaan resmi. Kelompok informal adalah kelompok yang muncul di masyarakat. Akan tetapi berbeda dengan kelompok formal, kelompok informal tidak menggunakan aturan yang sifatnya mengikat seluruh anggota kelompok. Contoh kelompok informal yaitu kelompok bermain, kelompok belajar bersama, dan kelompok yang tidak memiliki aturan terikat. Sekian materi dari saya. Terima kasih.